Kali ini aku mau berbagi resep Bika Ambon Mini. Cara buatnya cukup simpel, hasilnya full bersarang, kenyal, dan tentunya legit banget. Pertama kita siapkan dulu panci, kemudian masukkan santan kekentalan sedang sebanyak 300 ml, tambahkan serai yang sudah digeprek sebanyak 2 batang, tambahkan juga daun jeruk purut sebanyak 5 lembar, dan daun pandan 2 lembar dipotong-potong aja seperti ini. Yang terakhir tambahkan juga kunyit sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ini kita masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil sambil terus diaduk sampai santannya ini mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini kita angkat lalu disisihkan, tunggu dulu sampai dingin baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, setelah santannya dingin, lanjut kita ambil wadah, kemudian masukkan tepung tapioka sebanyak 150 gram, tepung terigunya 75 gram, gula pasir 150 gram, vanili sebanyak 1/4 sendok teh. Tambahkan juga ragi instan 1 sendok teh. Semua bahannya kita aduk dulu hingga tercampur dengan rata. Kalau sudah rata, masukkan 3 butir telur. Aku pakai telur suhu ruang. Dikocok lepas dulu, lalu dimasukkan ke dalam adonan tepung. Dan yang terakhir, masukkan campuran santan yang sudah dimasak tadi. Dimasukkan sambil disaring karena kita ambil bagian airnya aja. Bagian rempah-rempahnya kita buang. Kemudian ini kita aduk lagi hingga tercampur dengan rata. Diaduknya pakai whisker supaya tidak ada bahan yang bergerinil ya. Nah, setelah tercampur dengan rata, terakhir kita masukkan 2 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Dimasukkan aja semuanya, kemudian diaduk lagi hingga tercampur dengan rata. Kalau sudah rata, adonannya kita istirahatkan kurang lebih selama 2 jam sampai mengembang 2 kali lipatnya. Ditutup aja seperti ini. Nah, setelah mengembang 2 kali lipatnya, kita kempeskan kembali dengan cara diaduk seperti ini. Setelah itu, adonannya siap untuk kita gunakan. Di sini kita panggang dengan tungku yang ditumpuk 2 seperti ini supaya tidak terlalu panas. Gunakan api sedang cenderung ke kecil. Untuk cetakannya aku pakai cetakan 7 lubang seperti ini. Panaskan terlebih dahulu sampai betul-betul panas supaya nanti adonannya bersarang sempurna. Setelah panas baru kita masukkan adonan bikanya. Masukkan sebanyak 3/4 bagian saja. Ini bagian tengahnya aku tidak isi ya, karena bagian tengahnya itu panasnya terlalu panas jadi cepat gosong. Nah, kita tunggu dulu sampai berbuih banyak. Setelah berbuih banyak baru kita tutup. Lanjut kita panggang tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil sampai permukaannya itu kering atau sampai matang. Setelah matang tinggal kita angkat dan hasilnya seperti ini. Terlihat bersarang dan cantik banget. Satu resep ini menghasilkan 14 biji Bika Ambon Mini. Disajikan bersama dengan teh hangat atau kopi panas itu enak banget. Teksturnya kenyal dan legit banget. Teman-teman wajib coba resep ini ya. Oke, sekian dulu video resep hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagikan kalau teman-teman suka dengan resep ini. Sampai jumpa di video resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin kue yang satu ini katanya belum berhasil kalau bagian tengahnya itu belum mengeluarkan lapa. Nah, ini aku baru pertama kali bikin langsung berhasil dong. Cara buatnya itu gampang banget. Aku share resepnya di sini supaya teman-teman bisa bikin dan anti gagal. Nah, pertama kita siapkan dulu gula merah ditambahkan dengan gula pasir, tambahkan juga air. Direbus sampai gula merahnya ini larut dan mendidih. Nah, kalau sudah tinggal kita matikan aja api kompornya, tunggu sampai hangat-hangat kuku atau sampai dingin baru kita lanjut mencampur bahan tepungnya. Untuk tepungnya di sini aku cuma pakai tepung terigu dan tepung beras, ditambahkan juga dengan sejumput garam. Aduk hingga tercampur dengan rata. Kalau sudah tinggal kita tuang aja gula merah yang sudah kita rebus tadi. Ini aku tuang 3/4 bagiannya dulu, dituang sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kuncinya dalam membuat kue ini harus sering-sering diaduk supaya nanti hasilnya itu bersarang dan mengeluarkan lava pada saat digoreng. Nah, setelah gula merahnya masuk semua, tinggal kita aduk-aduk aja minimal selama 15 menit sampai teksturnya seperti ini. Setelah itu tinggal kita istirahatkan adonannya minimal selama 1 jam. Kalau sudah tinggal kita aduk-aduk aja, lanjut kita mau goreng. Supaya ukurannya sama besar semua, aku gunakan cup seperti ini. Masukkan 3/4 bagiannya aja, kemudian kita goreng menggunakan minyak yang sedikit. Tunggu sampai mengeluarkan lapa seperti ini. Kalau sudah siram-siram sebentar lalu dibalik, kue cucurnya siap untuk disajikan. Hasilnya itu cantik banget, bertopi, bagian pinggirannya berenda, dan bagian dalamnya itu berserat banyak. Cukup sering diaduk-aduk aja supaya hasilnya bisa maksimal. Sekian resepnya dan selamat mencoba.